Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan diantaranya, diantara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Anna salata, bahwasanya salat itu tamnahul musalli afwallahi ta'ala. Tamnahu dari kata manaha yamnahu menjadi minah. Ada kitab judulnya Al-Minahus Saniyah, memberikan manfaat al-musalli kepada orang yang salat afwallahi ta'ala, yaitu memperoleh ampunan Allah Ta'ala, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa ridwanihi, dan keridhaannya. Salat itu bermanfaat bagi orang yang melaksanakannya, sebab memperoleh ampunan Allah, memperoleh rahmat, serta memperoleh keridhaan Allah. Fa'an ibni Umar, maka dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, al-waqtul awwalu minas salati ridwanullahi wal akhiru afwullahi, rawahu Tirmidzi. Al-waqtul awwalu, waktu permulaan, minas salati, dari ibadah salat, ridwanullahi, itu adalah keridhaan Allah, wal akhiru, dan akhir waktu salat, afwullahi, adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, terkait dengan pekerjaan sholat, orang sholat itu ada yang cepat mendatanginya pekerjaan sholat, ada juga yang lelet mendatanginya mengerjakan sholat. Yang ketiga, orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi ada 3 kelas. Kelas cepat mendatangi pekerjaan sholat, ada kelas yang lelet mendatangi pekerjaan sholat, ada yang ora mendatangi, tidak mendatangi pekerjaan sholat. Nah, salat itu seperti perlombaan, sebab ayatnya masuk pada kategori istibaqul khairat. Ya. Kita ini diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau salat itu diibaratkan seperti perlombaan, maka kita punya contoh. Setiap ulang tahun kemerdekaan biasanya warga membuat acara perlombaan. Biasanya dari RT ke RT ada lomba. Di antaranya misalnya balap karung, ada balap karung. Nah, masih ada di kampung sini kemarin balap karung. Saya buat contoh aja misalnya. Ada sebut 5 peserta. Ya. Sebut 5 peserta. Start dari sini, finishnya di sini. Ini jalur 1, jalur 2, 3, 4, 5. Tentu dalam pekerjaan
lomba lari balap karung ada batasan waktu tercepat, ada batasan waktu terlambat, ada batasan diskualifikasi. Nah, misalnya anak ini ya, dari 5 baris ini ada 1 atau 2 yang gerakannya cepat. Begitu diumumkan perlombaan mulai, ya, misalnya sekarang ini jam 12 kurang seperempat, ya, itu sebelum jam 12 kurang seperempat sudah standby, ya, sudah ada di lokasi persiapan lomba balap karung. Tapi ada juga yang mulai lomba itu jam 12 kurang seperempat, sebut zuhur, itu lombanya zuhur, sudah last minute atau sudah mepet waktu mulai perlombaan, masih nyantai aja dia. Ada yang ikut perlombaan tapi tujuannya cuma ngeramein doang, ya, ngeramein doang, tidak mencari juara. Nah, ketika sudah diumumkan oleh panitia, pengumumannya hayya 'alas shalah, ya, mari yang akan memulai ikut lomba balap karung dipersiapkan karena sekian menit kemudian akan dimulai. Bagi orang-orang yang memang serius mengikuti balap karung, dia jalan tuh plok menata menata semua tuh. Sudah ada 5 peserta. Tahap pertama mungkin tahap penyisihan, ya, ya, pokoknya kalah gugur buat nyari juara berapa karena pesertanya banyak. Nah, terus di sini ada wasit, ada juri, ya. Ada wasit, ada juri. Wasit yang memulai start dan finish, juri yang menilai. Ya. Ada wasit, ada juri. Diaba-aba 1, 2, 3 prit gitu. Itu qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu prit gitu. Itu ada yang langsung start jalan, ada yang masih nyantai, atau mungkin ada yang masih ngerokok. Ya, ini hampir sama ini gambarannya. Ah, biarin aja lah, tarah. Ada yang enggak, sekarang saya ingin jadi juara. Nah, begitu prit, ada yang jalannya cepat, tepat waktu. Jadi dia lari sempurna, ikut lombanya sampai pada finish paling duluan. Sampai pada finish paling duluan. Nah, itu penonton pada keprok-keprok semua. Yang finish duluan, orang yang menjadi tim juri pasti senang. Wah, ini nih yang bagus nih. Ini paling bagus nih. Nah, dikasih nilai tertinggi. Ada yang kepleset jatuh, tapi jalan terus. Nah, ini bagus juga ini. Lumayan, sekalipun jatuh bangun, ya, pada besot-besot, tapi finish masih pada waktunya. Nah, itu bisa kita ambil misalnya yang start awal sampai finish itu bagus, dia yang ngikutin, ya, dari awal sebelum mulai adzan sudah siap, kemudian ada iqamat, kemudian imam datang, dia mengikuti makmum di belakang imam, bertemu dengan takbiratul ihramnya imam. Model yang kedua, jatuh bangun, ya. Kenapa? Telat. Ya, imam sudah dapat serokaan, dia lari-lari dia sampai
Ada lagi yang pokoknya ikut lomba, jalan aja dah. Begitu jalan berhenti. Ya. Jadi dibilang, ayo buruan. Capek, istirahat dulu. Nah, tapi sampai juga. Ada yang disuruhnya jalan kemana, finishnya di mana, dia beloknya kemana. Nah ini model ya peserta lomba balap karung atau lomba balap yang lain lah. Ini sama kayak kita orang sholat. Kalau sudah hayya 'alas sholat, kita sudah siap, berarti pengumuman dari panitia kita menghiraukan, ikuti. Nah, terus begitu qad qamatis sholat, udah siap, jalan, ya, lari, dia cepat dan sampai pada finish yang lebih dulu. Kira-kira panitia seneng apa enggak model ketemu anak yang begini? Seneng, wah ini juara ini. Panitia seneng, tim jurinya juga seneng, bagus. Nah, ternyata panitianya adalah marbot masjid, yang mengurus masjid, muadzin sama imam. Jurinya siapa? Malaikat. Tim jurinya malaikat. Berarti kalau kita finish duluan, malaikat seneng. Ini baru namanya umat Nabi Muhammad nih, hamba Allah yang bagus. Hayya 'alas sholat, lari. Nanti ya seleksi berikutnya hayya 'alas sholat, jalan. Dia start ya dari awal, finish paling duluan. Nah itu panitia seneng. Nih siapa juaranya? Si Anu. Juara berapa? Segini. Panitia seneng. Nah panitianya malaikat, tim jurinya malaikat. Yang mengadakan perlombaan siapa? Allah. Maka berarti yang juara, yang cakep, yang bagus, sebab Allah senang, maka kalimatnya ridwanullah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang juara pertama dapat hadiah. Hadiahnya apa? Mobil 2. Tahu mobil 2? Mobil-mobilan. Ya. Hadiahnya mobil-mobilan misalnya, namanya lomba anak-anak. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Nah, juara pertama, orang yang bergerak menuju kepada sholat, dia akan mendapatkan hadiah. Apa itu hadiahnya? Ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu apa, Pak? Ridho itu yafrah, senang, bahagia. Ya. Bapak punya keluarga, punya istri. Ya. Istri melayani suami dengan baik, maka bapak senang. Itu namanya ridho. Ya. Ya. Ini yang ridho adalah Allah. Allah ridho kepada orang-orang yang melaksanakan pekerjaan sholatnya awwalal waqti atau fi waqtil awal. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, berangkatlah dalam sholat di awal waktu. Kenapa? Karena berarti bisa mengalahkan ego dirinya. Orang yang berangkat sholat di awal waktu, mengerjakan sholat dengan baik, berarti dia telah mengalahkan egoisme dirinya, telah mengalahkan kesenangan-kesenangan dirinya. Begitu hayya 'alas shalah, apapun yang sedang dikerjakan, berhenti, tinggalkan, langsung menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu mengalahkan ego dirinya demi keridhaan Allah, maka Allah pun yardalah, Allah ridha kepadanya. Anak lagi main, terus dipanggil sama orang tua, disuruh, ya.
Farhan, sini nak, ya. Tolong ibu mau minta tolong beliin anu. Ya mak, ya. Lari dia, meninggalkan kesenangannya. Mungkin lagi main gundu, mungkin lagi ya main HP, atau mungkin lagi kumpul sama teman-temannya. Dia lari mendatangi ibunya. Dia melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka ibunya ridho kepadanya. Kalau sudah ridho, belum minta juga sudah dikasih. Oh, ini Farhan keperluan sekolahnya ini. Ya, tanpa diminta sudah disiapkan, dikasih. Apalagi kemudian minta. Belum minta saja sudah dikasih. Apalagi minta, pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu Allah dalam mengasihi permintaan hamba, Allah dalam mengijabah harapan-harapan hamba. Kalau Allah itu cinta kepada hamba, Allah akan melihat ini kalau dipenuhi sekarang, berubah apa enggak dalam sikap melakukan kebaikan. Kalau tidak berubah, maka Allah segerakan. Tapi kalau misalnya dia dikasih rezeki, dikasih permintaannya, dia akan berubah. Sebab Allah ridha, Allah senang, maka enggak bakal dikasih. Sekalipun sudah memenuhi perintah maknya, begitu mintanya dibelikan es, padahal lagi musim batuk, musim pilek, sekalipun emaknya ridho kepada ini anak, ketika mau beli es, beliin apa enggak? Enggak akan dibelikan. Nah, tidak membelikan itu tanda sayang. Begitu pula kita, ketika kita sudah melaksanakan tugas dengan baik, lalu Allah ridho, maka keridhaan Allah bukan berarti kita diberikan kebebasan oleh Allah. Allah akan melihat mana ini yang penting, mana ini yang manfaat, mana yang bakal madorot, mana yang bakal celaka. Itu Allah akan memberikannya seperti itu. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, dari contoh ini bisa dipahami. Sekarang anak yang lelet, yang lain udah rapi semua, dia masih jalan aja kecekrak, ya, berhenti lagi. Apa kata panitia? Wah, ini kagak beres nih. Kalau begini tinggal aja, tinggal. Ya. Kata tim jurinya, wah jangan ditinggal, biarin, tungguin. Ya. Nungguin, tapi kan gedek. Ya. Ditungguin, tapi gedek. Lelet banget nih, pakai berhenti lagi. Yang lain udah beres, udah rapi. Ya, tinggal mengumumkan juara, ini belum rapi. Tapi biarin. Ya. Tungguin aja dah sampai dia pada pencapaian finish. Begitu sampai dapat pada pencapaian finish, ada nilainya nggak? Ada, tapi nilainya kecil. Masih terhitung ikut lomba apa enggak? Ikut. Nah, itu namanya afullah. Ya, toleransi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian udah dah, orang nggak mau jalan, dia diam aja di situ, bubar, tinggal aja, nggak begitu. Tetap ditungguin sampai pekerjaan lombanya selesai. Orang lain dapat hadiah, dia masih kebagian hadiah. Cuman hadiahnya uang jajan, nggak mobil 2 tadi. Kalau yang pertama tadi hadiahnya mobil 2. Nah, masih mendapatinya dia hadiah, berarti dia masih ada dalam toleransinya Allah, namanya afullah. Biasanya cepat, awal waktu. Ini karena ada satu dan lain hal, ya. Akhirnya berangkat ke masjid, mau sholat jamaah telat. Begitu sampai di masjid, imam sudah Assalamualaikum warahmatullah. Lihat makmum yang paling belakang, ada yang berdiri apa enggak?
Oh ada yang berdiri, alhamdulillah masih kebagian. Oke ya, biarin dah. Nah kita nggak usah nyolek pundak yang calon imam kita, nggak usah. Jadi biarin aja dia. Kita yang penting niatnya dikencengin dikit, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar gitu. Karena kalau orang itu sedang khusyuk dicolek, maka akan hilang khusyuknya. Bagus dia berilmu. Kalau dia nggak berilmu, begitu dicolek, apa katanya? Ngapain lu nyolek-nyolek gua? Kan lu tahu gua lagi sholat. Rusak ya? Jadi udah ikut aja udah. Jalan ke masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lah, nggak ada yang bangun ini, sendirian nih saya nih. Masih kedengeran kericik orang wudu, tungguin. Tungguin. Artinya masih ada kesempatan ketemu orang untuk berjamaah. Ternyata bukan orang wudu, numpang kencing doang. Kan kadang ada ya. Kalau numpang kencing di terminal kan bayar, ya. Numpang kencing di tempat-tempat yang disediakan bayar, di restoran aja ya. Bayar. Nyari yang gratis. Numpang kencing ke toilet masjid, bukan kencing di masjid. Kencing di masjid kagak boleh ya. Ya. Numpang kencing di toilet masjid. Begitu dilihat, lah nggak ada, dilongok nggak ada. Mana tadi kericak. Oh orang numpang kencing doang. Udah dia salat sendiri. Itu masih ada hadiah. Masih ada hadiah pahala sholat berjamaah. Karena apa? Niat berjamaahnya kuat. Mana buktinya niat jamaah kuat? Dia berangkat ke masjid sekalipun terlambat. Jadi tetap ada nilai berbeda. Ada yang udah jam 2 ke masjid malu, udah nggak ada temennya buat sholat jamaah, sholat di rumah. Nah itu yang paling letoy. Yang lain udah pada rapi beres, dia belum apa-apa. Tapi dalam hal ini masih ada namanya afullah, permaafan dari Allah, ampunan Allah, yaitu berupa dispensasi atau toleransi. Ada toleransi, ya udah nggak apa-apa. Misalnya orang ketiduran ya. Terus kemudian baru terbangun jam 3 kurang seperempat, dia ambil wudhu langsung sholat duhur baru 2 rakaat, tahu-tahu adzan asar. Nah terusin apa enggak itu sholat? Terusin sekalipun sudah adzan asar. Berarti itu sholat masih di waktunya apa sudah lewat waktu? Masih di waktunya, cuma udah mepet. Terusin nggak apa-apa itu. Karena ada udzur syara. Jagain orang sakit, kondisi sakitnya sudah parah, nunggu ganti aplusan dengan keluarga yang lain, saudara yang lain ya. Maka hal-hal seperti itu tidak di awal waktu masih dimaklumi, namanya afullah. Atau petugas-petugas di lapangan ya, penjaga rel kereta, sudah wayahnya zuhur, rel kereta bakal masuk lewat, dia tugasnya pencet tombol nutup palang pintu kereta. Kalau enggak saya tutup palangnya, orang pada nyelonong, celaka ini. Orang ditutup aja kadang-kadang masih ada yang nyelonong. Orang boncengan, palang pintu sudah ditutup, boncengan sama istrinya, dia nyelonong, ya dia sih nunduk, ya. Dia nunduk, ngindarin palang pintu. Lah istrinya kan nggak nunduk, kaget, akhirnya kepotong sama palang pintu, jatuh dia. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran bahwa sholat di awal waktu ridwanullah, sholat di akhir waktu afwullah.
Mana yang kita ambil? Keridhaan Allah apa ampunan Allah? Keridhaan Allah. Sebab kalau Allah sudah ridho, namanya orang ridho akan dikasih semua. Tapi kalau ampunan Allah, artinya toleransi dari Allah, misalnya kayak anak tadi ya, dipanggil nyaut tapi nggak mendatanginya telat ya. Sementara orang tua masih membutuhkan tenaga dia, ya ditoleransi, biarin deh telat-telat dikit nggak apa-apa, tapi ya besok-besok nggak boleh telat lagi, udah saya maklumin dah. Nah itu namanya permakluman dari Allah atau ampunan dari Allah. Karyawan kerja masuk jam 7, pulang jam 5. Tuh, apa namanya itu, nempelin jempolnya itu jam 7. Ini datangnya bukan jam 7, jam 9. Kalau dia itu terbiasa jam 7 lalu tiba-tiba datang jam 9, pimpinannya nanya, "Kenapa kamu baru datang jam 9?" Ya, anu Pak, ini. Ya udah nggak apa-apa, ditoleransi dah. Tapi besok lagi jangan begitu ya. Kan begitu. Oh ya Pak, terima kasih. Nah itu namanya kita telat bukan sebuah kebiasaan, tapi telat karena ada uzur. Ya, ditoleransi. Tapi kalau tiap hari telat mulu bagaimana kira-kira? Bapak yang punya kantor, bapak yang punya perusahaan, ya, karyawannya datang telat terus, bagaimana kira-kira Pak? Lah pecat aja, pecat dah. Ya. Ya. Pasti kan begitu. Ya. Sembarangan lo kerja, udah digaji, udah di apa, ya, datang seenak sendiri. Emang kantor bapak moyang lo, kan pasti begitu tuh, marah-marah. Nah beruntung ya yang punya perusahaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang punya urusan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi toleransi lagi. Masya Allah. Waja'a, dan datang keterangan hadis pula, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala, telah bersabda, awwalul waqti ridwanullah wa wasatul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afwullahi azza wa jalla, rawahu Daruqutni. Salat di awal waktu adalah keridhaan Allah. Wa wasatul waqti, dan salat di tengah waktu rahmatullah adalah kasih sayang Allah. Wa akhirul waqti, dan salat di akhir waktu afwullahi azza wa jalla adalah ampunan Allah dari zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Nah, kalau di awal tadi cuman dua, awal waktu sama akhir waktu. Tentu bicara awal waktu dan akhir waktu karena waktu sholat itu ya, sempit. Seperti maghrib ya, sempit ya. Maghrib ke Isya berapa lama tuh? Ada sejam ya, kurang lebih ada sejam ya, ya pergeserannya. Atau asar ke maghrib itu sempit waktu. Nah kalau seperti itu berarti awal waktu dan akhir waktu. Tapi kalau yang waktunya longgar ya, paling longgar sholat apa itu? Ya, sholat Isya ya. Subuh akhir waktunya tidak masuk pada waktu sholat berikutnya ya, ya termasuk sempit ya. Ya, sekarang subuh sebut aja sekarang 4:30 ya. Syuruknya jam berapa? Nanti 6 kurang seperempat udah syuruk ya. Ya. Ya, berarti kan cepet. Berarti nggak ada disebutkan wasatul wakti, nggak ada tengah waktu berarti. Ya, karena sempit, waktunya sempit. Tapi ada sholat yang waktunya longgar
Zuhur ke asar lumayan longgar. Ya. Subuh, Isya ke subuh waktunya longgar panjang. Maka ada istilah awalul waktu, ada istilah wasatul waktu, dan ada istilah akhirul waktu. Salat di awal waktu memperoleh keridhaan Allah. Sama dengan hadis yang di atas. Namanya menakitkan hadis sebelumnya. Wa wasatul waktu, salat di tengah waktu adalah rahmatullah. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Masih diberikan kasih sayang oleh Allah. Kayak tadi, ya. Jalan jatuh lagi prok, tapi masih semangat dia. Ya. Sampai dia ke akhir. Itu namanya wasatul waktu. Masih mengejar sholat berjamaah sekalipun terlambat misalnya. Itu masih mendapatkan kasih sayang Allah. Sementara akhirul waktu, afwullahi, adalah ampunan Allah. Kalau dia mendapati ampunan Allah, nah kalau misalnya dia tidak mendapati ampunan Allah, kalau ibarat karyawan tadi dipecat, lah kalau kita dipecat sama Allah, terus mau tinggal di mana kita? Ya. Makanya ada hadis qudsi yang menyampaikan, ya, siapa orang yang tidak ridho kepada ketentuanku, ya, dan tidak senang dengan apa yang sudah aku perbuat, ya, dikatakan fal yatlub rabban siwaya wal yakhruj min dunyaya may yarda bi qada'i. Siapa orang malam yarda bi qada'i, siapa orang yang tidak ridho atas ketentuanku, maka silakan cari Tuhan selain aku dan silakan keluar dari bumiku. Mau pindah kemana kita kalau terusir dari dunia? Ya. Kalau terusir sebab ngontrak nggak bisa bayar, ya masih bisa pindah tempat, ya. Pindahnya yang rada jauhan. Kalau deketan, yang punya kontrakan tahu kita ngontrak tempat lain kagak bayar, kagak dikasih sama dia. Nah, cari tempat kontrakan yang jauh, masih bisa. Lah kalau kita terusir oleh Allah, lalu ya, ila aina, kita mau menuju bumi yang mana? Sementara bumi yang kita pijak seluruhnya adalah buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, karena itu Allah yang memberikan pelajaran kepada kita, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Liduluki syamsi, sholat di saat telah condongnya matahari. Ila ghasaqil laili, dari semenjak condongnya matahari. Ila ghasaqil laili, sampai kepada sempurnanya malam. Sholat dimulai dari condongnya matahari. Sholat apa itu condong matahari? Sholat duhur. Condong itu ya condong sedikit. Kalau condongnya banyak, doyong namanya. Nah, condong matahari. Duhur. Mulai start duhur. Qobliyah duhur kerjakan 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 2 rakaat, ada yang membolehkan 4 rakaat. Condong matahari, sholat asar. Awali sholat asar dengan qobliyah asar 4 rakaat. Baru kemudian asar, sholat asar 4 rakaat. Rapi masuk waktu maghrib.
Maghrib nggak ada qobliyah maghrib, tapi seandainya kita dengar adzan maghrib lalu kemudian kita sholat, boleh. Selesai dari adzan maghrib kita sholat sunnah, boleh ya, sambil nunggu iqamat. Namanya sholatun bainal adzanaini, sholat sunnah yang dikerjakan antara adzan dan iqamat. Jadi kita jangan nyalain orang-orang yang dia sholat sebelum sholat maghrib, ya, sesudah adzan sebelum qomat. Ada yang sholat sunnah, gak usah diomelin. Gak ada itu qobliyah maghrib. Jangan, biarin. Yang penting dia, kita kasih tahu nama sholatnya namanya sholat sunnah mutlak. Tapi juga jangan maksain. Pingin sholat sunnah sebelum qomat maghrib, tapi datangnya telat. Orang udah nungguin lama, dia baru datang, tahu-tahu kelempar sorban, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sementara yang lain udah celingak-celinguk nungguin sudah lama waktunya. Benar begitu Allahu Akbar, tweet masuk waktu. Nah ini berarti orang maksain. Kalau ingin sempurna ya harus berangkat lebih awal. Asar selesai, maghrib selesai, ditutup dengan ba'diyah maghrib. Kalau 2 rakaat berarti khusus ba'diyah maghrib. Kalau 6 rakaat berarti disambung sholat sunnah awwabin. Kalau lagi gak giliran ngaji maghrib ke isya, ya boleh dipanjangin tuh zikir ba'da maghrib, ya. Terus kan zikir yang diajarkan Rasulullah, zikir ba'da sholat itu, ya, maghrib sama subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya itu sebanyak 10 kali. Baru Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Saya baca di kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad, itu siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai seterusnya 10 kali, lalu menutupnya dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, baru disambungkan Allahumma antas salam. Kalau dia meninggal dunia malam itu, kalau dibacanya maghrib, maka dia meninggal dunia dalam husnul khotimah. Kalau dibacanya habis sholat subuh zikirnya, dia meninggal siang itu, maka dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang baca itu sudah nggak ada dosa. Ini contoh. Maghrib kalau 6 rakaat berarti disambung dengan sholat sunnah awwabin atau sholat sunnah taubah. Masuk waktu isya, itu berarti zulafam minal lail, malam yang sempurna. Atau liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai sempurnanya malam. Sempurnanya malam berarti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Isya rapi, sambung zikir ba'da isya, maka sudahi dengan witir. Ini berarti tahapan pertama selesai. Zuhur, asar, maghrib, isya, tutup dengan witir, rapi, istirahat. Terus mulainya lagi kapan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, bangun sebagian malam sebelum masuk waktu subuh. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Itu rentetannya begitu. Rentetannya bangun untuk sholat tahajud, baru mampu 2 rakaat silahkan, lebih dari 2 rakaat 4 rakaat silahkan. Terus rapi tahajud, sambung dengan zikir dan doa tahajud. Masuklah waktu subuh. Berangkat kita ke masjid, sudah ninggalin tahajud di rumah. Ya, ke masjid, ya, tahiyatul masjid, dengerin adzan, rapi, selesai sholat qobliyah subuh, rapi zikir-zikir sebelum iqamat subuh, selesai masuk waktu subuh, ikut sholat subuh sampai zikir subuh rapi,
nunggu isyraq. Selesai isyraq ditutup dengan 2 rakaat sunah isyraq. Tunggu setengah jam kemudian masuk waktu duha. Selesaikan, ya finishnya duha. Sesudah duha waktunya panjang untuk menunggu nanti masuk waktu zuhur. Nah itu berarti kita sudah masuk pada kategori intidharus salat bis salat. Kita sudah menunggu waktu salat untuk mengerjakan salat yang berikutnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Untuk menyempurnakan isyraq kita, maka qur'anal fajr, baca Al-Quran sampai masuk waktu selesai fajar shadiq. Nah, inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena Quran yang dibaca waktu fajar itu masyhuda, disaksikan. Yang menyaksikan 2 malaikat, yaitu malaikat malam sama malaikat siang. Kayak kita ngaji nih, ya. Karena pergantian malam dan siang, ya, sip malaikat malam selesai, sementara kita sedang ibadah. Sip malaikat siang berganti, kita juga sedang ibadah. Maka disebutnya kana masyhuda. Nah, disaksikan oleh 2 kelompok manusia malaikat. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Habis waktu ya. Nggak ada, satu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.